Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah syukurillah dan ni'matillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang seringkali kita lalai untuk mensyukurnya, kenikmatan yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah bangunkan kita dalam keadaan masih dalam keadaan iman dan Islam, dan untuk hadir dalam majelis ilmu menjadi salah satu bukti keistiqomahan kita dalam kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya dan termasuk para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang terus menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW, dan tentu kita berharap selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Iqra'ul Quran bersama Ustaz Dodi Al-Jambari yang insya Allah mudah-mudahan segera hadir dalam majlis ini, dan kita doakan para guru kita untuk selalu mendapatkan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan. Dan tentu doa untuk kita semua jemaah yang bermamah, mari selalu kita sisipkan doa-doa kita untuk para sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap pertemuan kita walaupun via Zoom menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk inna min ahbil a'mali Allah, termasuk amal yang paling dicintai Allah adalah muhawa in qalla, kata Rasulullah SAW. Istiqamahannya walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun kita hanya hadir dalam majlis ilmu, tapi dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mudah-mudahan jadikanlah ya Allah pertemuan setiap kali di pagi hari ini Allah limpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini tentu kita akan sama-sama menyimak ya, masih di surat Al-Baqarah di ayat 34 ya kalau nggak salah. Dan mungkin nanti kita masih menunggu arahan dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari. Dan jamaah yang Allah, alhamdulillah juga tentu kebersyukuran kita atas semua nikmat Allah, karena eh, kalau Budi Dharma sudah ngajak di grup ya, mari sama-sama kita juga bisa berbagi kebaikan yang insya Allah di tanggal 27 eh, Juni ini akan ada khitan gratis lagi. Dan ini adalah hari-hari yang mudah-mudahan menjadi kebaikan, karena akan masuk ke bulan Muharram, masih di bulan haram, eh, bulan yang menjadi penanda awal tahun dari Hijriah. Insya Allah sebentar lagi setelah kita menyelesaikan di bulan Zulhijjah ini, insya Allah kita akan kembali memasuki bulan Muharram, dan salah satunya insya Allah akan kita isi dengan rutinitas kita, tentunya kajian-kajian ilmu, dan juga insya Allah akan ada khitan gratis yang menjadi rutin juga kegiatan dari Majelis Qur'an Indonesia bersama Rumah dan Zidan MKI. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan juga para jamaah semuanya Allah selalu sehatkan ya. Yang sudah istiqamah ada Pak Ibu Pendita, ada Bu Elvina, Mama Kansa, Masya Allah ya, ada eh, Bu Budi Harti dari Bekasi, Bu Reza, Bu Meli dari Pamulang, Bu Yola dari Jakarta,
Bu Ugil ya dari Jakarta juga, Insya Allah ya. Bu Ida dari Makassar, Bu Ida Azkar dari Cibitung, Bu Reni dari Depok ya, Bu Patarina, Bu Nunu dan Bu Ina. Insya Allah ya, masih juga anak jamaah-jamaah sedang menunggu. Ini ada beberapa yang masih namanya eh, handphone jadi belum bisa saya sapa ya. Ada Bu Tati, Alhamdulillah sudah juga bergabung bersama kita. Baik jemaah yang bukan Allah, masih menunggu kita dari sudah ada kabar Teh Nadia dari guru kita Ustaz Dodi. Kita doakan ya mudah-mudahan Ustaz Dodi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik jemaah, mungkin sambil menunggu guru kita, Masya Allah, Bude Darmi sudah hadir dan juga Bu Sari gitu ya. Bude Darmi mungkin sambil menunggu guru kita hadir, mungkin ada informasi tentang khitan yang insya Allah akan digelar di tanggal 27 Juni ini Bude ya. Oke, terima kasih Ustadz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MKI sekalian yang berbahagia dimuliakan Allah. Alhamdulillah MKI dengan klinik jidannya dengan jidan rumah hitannya kembali akan menggelar hitanan. Bulan ini agak banyak kuotanya 2 kali lipat. Kita biasanya kuota cuma 5 orang karena pertimbangan bulan itu libur ya, liburan siswa sekolah. Bulan ini kuota kita 10 orang dan sudah terisi 5 Ustadz Holis. Masya Sudah Allah. ada 5 yang daftar. Berarti udah 50%, itu udah kuota kita biasanya 5 orang. Jadi bagi jamaah sekalian yang keluarganya, tetangganya, sanak famili ada yang belum dihitan, eh, kami persilakan untuk daftar gratis ya, dengan pelayanan yang optimal insya Allah. Ini ladang ibadah bagi kita atau bagi jamaah yang mau berpartisipasi pun terbuka kesempatan ya untuk mendukung acara ini, support dalam bentuk apapun. Yang jelas doakan kami biar agar selalu dapat melaksanakan kegiatan ini karena ini merupakan bantuan kita yang nilainya insya Allah nanti akhirat ya balasannya ya karena kita kan membantu uh, anak yang belum dihitan jadi dihitan untuk membersihkan diri dengan dihitan. Begitu Ustadz Holis dan tanggalnya itu 27 Juni. Berarti 2 Sabtu akan datang ya Ustadz Holis ya. Insya Allah. Biasanya kita di minggu kedua, karena minggu kedua ini kan sekolah belum libur, pertimbangan kita karena libur itu nanti setelah minggu ketiga, makanya kita mundur jadwalnya jadi minggu keempat, jadi di akhir Juni, di tanggal 27 Hmm. Juni 2026. Mudah-mudahan acara ini dipermudah oleh Allah, diberikan kelancaran, Amin, keberkahan amin. Amin ya semua. Allah. Terima kasih Ini Ustaz Ali. kuotanya Assalamualaikum warahmatullahi 10 ya, Bude ya. wabarakatuh. Iya, kuotanya 10 dan sudah Ini terisi masih 5. ada 5 lagi, Masih ada silakan 5, jemaah 5 lagi. berbagi Iya. kebaikan, sampaikan informasi ini, udah ada playernya juga di grup ya. Bisa share ke mungkin tetangganya, saudaranya yang ingin mendapatkan hitan gratis. Alhamdulillah dan ditangani oleh para profesional ya. Dari Dokter Vicky, Alhamdulillah juga biasanya dibantu kalau banyak dibantu juga eh, dari Asosiasi Ikatan Dokter Hitan ya. Jadi insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua, walaupun kita hanya menyampaikan informasi ke saudara-saudaranya atau tetangganya yang ingin dapat hitan gratis dari MKI ya. Dan juga ingin berbagi kebaikan dengan bentuk harta, silakan untuk menghubungi Bu Darmi ya, dikirimnya kemana dan mungkin ada kebutuhan apa aja yang dibutuhkan, misalkan dari mulai obat-obatan yang dan kebutuhan lainnya ya. Kemudian juga ada kayak hadiah ya untuk juga para anak-anak juga menjadi salah satunya yang biasa kita bagikan ya. Memberi kebahagiaan apalagi eh, Muharram masih di bulan eh, apa haram ini menjadi kebaikan yang berlipat insya Allah untuk kita semua. Alhamdulillah Ustaz Dodi sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Di. Masih persiapan apanya? Jadi kita sambil menunggu ya. Dan jamaah yang Allah, inilah nih kegiatan-kegiatan yang insya Allah yang mudah-mudahan Allah mudahkan juga Allah lancarkan semuanya kegiatan dari Rumah Hitan Zidan Nggak ada MKI gambarnya ya. yang salah satunya kita akan Kameranya menggelar nggak nyala.
Assalamualaikum Mas Tadi. Waalaikumsalam. Kok kameranya nggak nyala ya? Suaranya kedengeran, Ustaz? Suaranya jelas, alhamdulillah. View kameranya kenapa nih ya? Yang ada malah background aja udah. Iya, apa goib aja ya? Bagus, bagus. Hari Jumat yang bagus ini kayak dimulai dengan goib. Sebentar. Nah, ini dia. Kenapa ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aneh lupa hari ini sampai ayat berapa ya? Masih di 34, Ustaz. 34 pekan lalu udah ini deh, udah exercise. Udah selesai Udah ya? exercise Berarti 35 hari. masuk 35 ya? 35 betul. insya Allah. Tiga lima. Wa qulna ya Adam ya. Ayo, bismillah. Ya udah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kita bersyukur pagi ini Allah SWT hadirkan begitu banyak nikmat ke kehidupan kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Di ayat 35 ini kita dengarkan Syekh As-Husairi membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Baik. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lihat tarjimnya. Apakah yang saya sharing ini kelihatan? Kelihatan udah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulna ya Adam, dan kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah, sakan, anta, engkau, wa zaujuka, dan pasanganmu, al-jannah, di surga, wa kulla minha, dan makanlah daripadanya, rogodan, sampai puas, sampai kenyang, sampai senang. Haitsu, sebagaimana iktuma, kalian berdua sukai. Wada, dan janganlah takroba, kalian berdua mendekati, hadihi, ini, sajarah, pohon. Fatakuna minadz zalimin, maka jika itu dikerjakan, maka kalian berdua adalah min, dari, atau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamanilah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa'akim sudah wa'asim wa dakhalah wa nabi kuburah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Amin, amin. Adiknya Ustadz Khalis meninggal. Baik, kita lanjutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Ustadz Khalis. Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Mari kita lihat ayat ini menjabarkan tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, berdiamlah kamu dengan pasanganmu di surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu suka. Tapi syaratnya satu, jangan dekati pohon yang satu ini. Ini pohon larangan yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kita lihat
tafsir yang diberikan oleh beberapa mufassir di sini. Saya ambil salah satu saja dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Askar. Beliau mutarisnya tafsir WIM. Askun anta wa zawjukal jannah. Berdiamlah kamu dengan istrimu di surga ini. Yakni jadikan surga ini tempat tinggal bagimu dan istrimu. Rogodan itu sepuasnya, banyak lagi baik. Kata rogod itu berarti kehidupan yang tentram tanpa kesusahan di dalamnya. Wala taqraba, dan jangan kalian mendekati. Larangan ini bentuk antisipasi dan pemotong sebab-sebab yang menjerumuskan kepada pelanggaran larangan yang sesungguhnya berupa memakan buah terlarang. Jadi bukan dilarang makan, tetapi mendekatinya saja jangan. Hadhihi syajarah, pohon yang ini. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jenis pohon ini. Ada yang mengatakan pohon anggur, ada yang mengatakan pohon tin, ada yang mengatakan pohon gandum. Fatakuna minadh dhalimin, menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang menzalimi mereka sendiri dengan kemaksiatan. Kalau kita lihat tafsir yang lain, Syekh Sa'di misalnya, setelah Nabi Adam diciptakan lalu dimuliakan, Allah menyempurnakan nikmat baginya dengan menjadikan seorang istri dari tulang rusuknya agar dia merasa tenang dan terhibur. Dan Allah perintahkan kepada keduanya untuk menetap di surga dan memakan makanan yang berlimpah di sana dengan puas sampai nikmat di mana saja mereka sukai. Artinya bertebaran tuh di mana-mana. Dan Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya. Itu kalau kita baca surat yang ke-20 ayat yang ke-118 sampai 119. Dan perintah larangan, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yaitu pohon surga yang mana hanya Allah saja yang mengetahui. Allah melarang mereka berdua mendekatinya sebagai satu ujian dan cobaan atau untuk satu hikmah yang tersembunyi yang kita tidak ketahui. Yang ini menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya larangan ini maksudnya pengharaman, ya. Karena Allah menetapkan kezaliman atasnya kalau dilanggar. Dan musuh mereka senantiasa menggoda dan membujuk mereka berdua agar memakan pohon larangan yang Allah ciptakan untuk mereka, sehingga dia dapat menggelincirkan keduanya atau menjatuhkan keduanya dalam satu kesalahan dengan membuatnya indah. Dan iblis bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah bahwasanya dia adalah pemberi nasihat untuk keduanya. Nanti kita temukan di ayat yang lain. Jadi kalau kita lihat kronologi dari beberapa ayat yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan luasnya surga, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu privilege kepada Azazil, seperti yang pernah kita bahas di kesempatan yang sebelumnya. Jadi Azazil ini sudah pernah menjadi khazinul jannah, bisa menjadi bendahara surga. Jadi dia tahu betul apa isi daripada
surga itu. Di mana letaknya ini, di mana letaknya itu, ada apa di sana, ada apa di sini, dan dia sangat tahu betul, dia ahli betul. Sehingga ketika yang terjadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di ayat 133 di surah Ali Imran, Bapak Ibu bisa lihat betapa luasnya surga itu. Di situ Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan untuk orang bertakwa. Jadi kalau luas seluas langit dan bumi berarti luas banget. Kita bisa memahami bahwa luasnya surga yang seluas langit dan bumi itu menjadi bagian yang kita mesti memahami secara utuh. Keahlian iblis yang dalam riwayatnya dikatakan dia 7.000 tahun. Ada yang menyatakan 8.000 tahun berada di surga dan menguasai isi surga. Dan dia tahu betul letaknya ini dan itu ada di mana, sehingga dia tahu betul bagaimana menjerumuskan ayahanda Adam dan ibunda Hawa di sana. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tempat yang seluas itu dikuasai secara demografis oleh Azazil dan kemudian mudah. Artinya gini, kalau kita bicara luasnya langit dan bumi, berarti surga itu penuh dengan pohon buah di mana saja tumbuh gitu. Tetapi secara spesifik Allah Subhanahu wa taala melarang. Ada satu di antara sekian banyak tanaman dan sekian banyak pohon buah itu yang satu ini dilarang. Azazil yang kemudian menjelma menjadi iblis, dia tahu betul di mana letak pohon larangan itu. Dan justru itu jadi pusat perhatian. Dalam persoalan hidup kita, dalam contoh anak-anak kita misalnya, ketika dilarang melakukan sesuatu, pasti dia penasaran, ada rasa ingin tahu. Kenapa dilarang? Emang ada apa? Emang kenapa? Maka kalau sudah begitu menimbulkan penasaran, maka ketaatan yang terjadi menjadi luar biasa. Dan ketika kita tahu bahwa di belakangan iblis menyatakan bahwa saya sekedar menasehati. Jadi kadang-kadang nasihat tidak selalu meluruskan. Maka bisa kita lihat dari sini ada beberapa kondisi di mana saking luasnya surga ternyata Allah SWT menskenariokan Azazil itu membawa Nabi Adam alaihissalam kepada satu pohon larangan itu dan kemudian bisa memberikan jebakan-jebakannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat dari sisi tafsir jalan lainnya.
Tanzil. Ayat 35. Kurang lebih sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu, yakni kamu sendiri, kamu yang kedua berfungsi sebagai penguat bagi yang pertama dan dihubungkan dengannya, ditampilkan sebagai dhamir atau kata ganti yang tersembunyi bersama istrimu, wazaujaka, yakni Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri di dalam surga ini, dan makanlah di antara makanan-makanan yang banyak dan tidak dilarang di mana saja kamu sukai, haitsu syi'tum, tetapi jangan dekati pohon ini. Seperti tadi dikatakan pohon anggur, ada yang mengatakan pohon gandum, ya, atau yang lain-lain. Maksudnya jangan memakan buahnya, karena bisa menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Taib, sampai sini dulu. Ada yang mau dibahas, Bapak Ibu? Silakan. Belum deh. Ya. Yang lain silakan. Punten, Ude, boleh Mangga, nanya? silakan. Ude, sebetulnya kalau Nabi Adam sama Bunda Siti Hawa Hawa. itu nggak makan buah yang dilarang sama Allah, Putus, Mbak. Putus tadi ya. apa Hilang ya? memang maksudnya Putus, memang putus. Allah tuh Bisa sudah diulang? mendesain, kalau itu pertanyaannya Ude. Suaranya tadi Gimana? hilang, Ibu. Iya, hilang-hilang teh. Sinyal kayaknya, Bu. Menghilang beliau. Tadian, oke. Udah kedengeran belum Ude suara? Udah. Udah. Kalau memang Nabi Adam sama Bunda Siti Hawa itu nggak memakan buah yang dilarang sama Allah itu, apa manusia itu, apa anak keturunannya Nabi Adam itu menetap di surga, atau memang Allah sudah menciptakan dunia ini untuk manusia gitu deh? Iya. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Jadi skenario yang Allah buat memang ada masa di mana terperosoknya ayah Adam kepada kesalahan. Dan tidak hanya satu itu saja kesalahannya, banyak sekali. Kalau kita lihat Sahihul Qasasnya Bukhari Muslim, banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam. Jadi tidak hanya persoalan dia memakan buah larangan itu saja, tetapi yang paling parah adalah larangan dia dilanggar. Itu aja. Jadi memang sengaja Allah desain bumi ini ceritanya bakal begitu. Jadi Allah sudah desain bahwa yang dilakukan sama Nabi Adam akan begitu, setan akan berhasil ganggu, dan kemudian kita diberikan prototipe-prototipe sejarah dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah pola yang kita diminta untuk mempelajari apa saja yang Allah berikan. Dan ini masih belum semua bagian ayatnya kita kupas deh. Nanti ada kupasan-kupasan ayat-ayat yang berpasangan. Ada kisah-kisah yang dibuat simetris oleh Allah. Jadi rasa bahasanya misalnya gini. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Sedangkan Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Jadi ada kebencian yang dipunyai oleh keluarganya Nabi Yusuf, tetapi ada cinta yang mengantarkan bayi Musa ke istananya Firaun. Dan ketika Nabi Yakub pertemuannya kepada Nabi Yusuf pada akhirnya setelah dia melalui begitu banyak rintangan sampai kemudian jadi Perdana Menteri, sampai jadi Menteri Keuangan kalau saya nggak salah, menjadi Al-Aziz di Mesir, baru kemudian keluarganya Nabi Yakub ditarik ke Mesir semua. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu hanya hitungan jam si bayinya Musa ini begitu diantarkan karena disayang sama Ibunda Asia, semua bayi laki-laki dibunuhin, cuma tinggal satu ini aja diangkat sebagai anak angkat. Apa yang terjadi? Bagaimana Allah memisahkan orang tuanya dari Nabi Musa? Dipisahkan cuma beberapa jam, dicari seluruh Mesir itu yang sedang menyusui. Yang sedang menyusui ya ibunya Musa. Maka kemudian ibunya Musa bertemu lagi dengan Musa sebagai ibu susu, ceritanya dalam tanda kutip didesain seperti itu oleh Allah SWT. Padahal kalau kita lihat satu Mesir masa nggak ada yang lagi nyusuin. Jadi desain yang Allah SWT buat kadang-kadang memang ngedesainnya begitu Allah. Belum lagi perjalanan nanti Nabi Yusuf itu justru berusaha menghindari kemaksiatan sama Ibunda Zulekha, dia memilih untuk dipenjara. Jadi artinya dia lebih memilih untuk meninggalkan kenyamanan. Tapi Nabi Musa dilawan malah, ditampol sampai meninggal. Gitu. Nah itu ada sinkronisasi antara apa yang Nabi Yusuf dan Nabi Musa kalau kita kumpulkan secara empirik datanya, itu kita akan melihat bahwa ada waktu yang lama di Nabi Yusuf untuk pertemuan dengan orang tua, ada waktu yang sebentar di ibundanya Musa. Ada mimpi di Nabi Yusuf, ada hikmah yang kemudian didapatkan Nabi Musa. Dan itu banyak sekali lompatan-lompatan ayat yang seperti itu. Jadi memang kadang-kadang Allah SWT mendesain skenario-nya akan terjadi ini, akan terjadi itu di masanya Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam. Kita hanya sekedar mengulang sejarah lagi. Wallahu a'lam. Punten Ude mau nanya Ya, lagi. mangga. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan, ini kesimpulan aku aja kali ya. Berarti Allah mau menunjukkan kalau manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu Ude. Betul nggak? Ya. Kata manusia itu kan diambil dari ma'al khata' wan nisyan. Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia.
Jadi Nabi Adam itu kalau kita baca Sahihul Qasasnya Bukhari Muslim, kita akan menemukan satu kisah bahwa Nabi Adam alaihissalam itu pernah diusap punggungnya oleh Allah SWT, kemudian disebar hasil gosokan punggungnya itu ke langit, maka menjadi tebaran bintang-bintang. Dan kemudian di antara tebaran bintang-bintang itu ada yang bersinar sangat kuat. Ditanya sama Nabi Adam, ini kok lebih terang sinarnya? Iya, ini keturunanmu, namanya Daud. Berapa umurnya? Ada yang mengatakan hadisnya 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Sedikit sekali kata Nabi Adam. Berikan dariku sebagian umurku, maka ada yang diberikan 40 tahun, ada yang diberikan 60 tahun. Maka yang terjadi kurun waktu berselang, malaikat maut itu melakukan kunjungan rutin. Sampai akhirnya pada saatnya ajal tiba, Nabi Adam alaihissalam bertanya, ini kunjungan rutin atau kunjungan terakhir? Kunjungan terakhir, kata malaikat maut. Loh, bukannya umur saya masih ada sekitar 40, ada yang bilang 60. Karena hadis yang ikhlas tadi. Maka disampaikan bahwa, ingat nggak, dulu kamu pernah memberikan sebagian umurmu kepada Nabi Daud, kepada keturunanmu. Kapan? Beliau lupa. Jadi lupa itu memang bawaan orok di kita. Nabi Adam lupa, Nabi Adam bersalah, maka dia diwafatkan dengan usia 1000 tahun. Di Sahih Qasasnya Bukhari Muslim seperti itu digambarkan. Gitu teh. Ya udah, Baik. jazakallah khairan Bukan kasih. dari barakallah. Ada yang lain silakan. Ode, Ya. izin bertanya Ode. Mangga. Di ayat ini pelarangan Allah untuk tidak memakan pohon itu, Ode, apakah ada hikmah di balik itu atau hanya bentuk tes ujian aja ketaatan Adam kepada Allah itu? Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala rasulillah. Jadi Allah SWT ketika memberikan satu pelarangan-pelarangan, ada ayat yang mirip. Allah SWT bukan memerintahkan walam takul hadhihi syajarah, tetapi takroba. Jadi Mendekati aja. mendekatinya saja jangan. Oh ya. Nah, sama seperti ayat wala taqrabu zina. Jadi zina itu mendekatinya saja jangan. Pengantar-pengantar yang menuju ke situ, khutuwat-khutuwat atau tahapan-tahapan menuju kepada itu, ya dihindari. Maka kalau kita bicara surat 3 ayat 102. Ali Imran Ode ya 102. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kayaknya saya salah. Atau 103 ya, sebentar. 103. 103 dan berpegang teguhlah kamu Nah, semua. itu dia. Itu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan
Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi sudah dibilang sama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan mufaraqah, jangan berselisih. Tapi apa yang terjadi? Di surat 5 ayat yang ke-48, Allah justru menceritakan sebaliknya. Gimana tuh? Disuruh nggak boleh tercerai-berai, tapi justru Allah sendiri yang mengatakan bahwa nggak akan bisa disatuin. Di 48 ada yang mau baca? Saya udah. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Kalau kamu Allah menghendaki, ya, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. ya, Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. iya. Jadi sudah dibilang di surat 3, 103 tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kalian di dalam agama Allah. Jangan bercerai-berai. Yang ada sekarang apa? Oh, saya gini, oh saya gitu. Akhirnya apa? Yang satu maunya tahlilan, yang satu enggak. Yang satu mau pakai sayyidina, yang satu enggak. Yang satu pakai kunut, satu enggak. Gitu aja berantem. Enggak usah. Ngapain berantem? Beda-beda boleh. Tapi di 48-nya Allah bilang, kalau Allah mau jadiin satu, tapi ternyata enggak kan? Gitu. Jadi kita diminta oleh Allah SWT untuk tidak mengikuti khutuwat-khutuwat minasyaiton. Di surat Al-Baqarah 208 kita akan sampai kepada itu. Nanti ada yang berkenan mau baca? Silakan. Ini Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sadaqallah. Langkah-langkah setan itu kira-kira frontal atau halus? Halus. Kalau tiba-tiba orang mau sholat dibisikin, jangan sholat, gitu kira-kira dilawan nggak? Digampar tuh setan. Ya. Apaan lu gak mau sholat? Mikir lu, setan, klepak misalnya gitu. Kalau frontal. Tapi dibikin apa? Ntar aja, masih lama waktunya. Kan masih panjang waktunya. Nggak buru-buru kan, nggak mau kemana-mana kan. Kan capek badannya. Ntar aja. Masih ada yang mesti diprioritasin lagi kan, masih bisa. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Halus banget kan?
Mulai dari niat sholat aja udah dibikin syak. Ini wudhunya berapa kali tadi ya? Dua atau tiga ya? Ulang lagi deh. Pernah nggak Mbak Ina lihat ada orang yang kalau mau sholat itu nyetel khusyuknya tuh mesti berulang kali? Iya. Nah, Allah, Allah. Itu was-was minas syaitan itu. Begitu udah mulai sholat, mulai diingetin tentang ini, tentang itu, apa segala macam. Gerimis, rengginangnya basah, jemuran belum diangkat, helm, oh dompet, oh kunci, oh email belum dikirim, oh anu, oh itu, oh iya mesti telepon anu. Itu terus dikelebatin terus sepanjang sholat itu. Pernah kita sholat, hilang rakaat, hilang ayat. pernah Dek. Disuruh apa sama Rasulullah SAW? Ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah, meniupkan ludah ke kiri 3 kali. Terusin lanjut. Gangguannya terus itu. Udah selesai belum? Sampai dia menuntaskan itu. Kira-kira kalau ada orang lain yang kita ingin tunjukkan ibadah kita ke dia, entah mertua, entah orang tua, entah suami, entah siapapun, pengen nunjukin, nih lo gue soleha, lihat khusyuk kan salatnya, tapi niatnya sudah belok. Begitu selesai rapi semua, nggak ada cacat ayatnya, nggak lupa, khusyuk, nggak ada yang hilang, tumak nina semuanya nggak mau cepet-cepet. Udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang diucapin apa? Alhamdulillah, berhasil ngatasin setan. Pernah dengar ada orang begitu selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus saya bilang Alhamdulillah. Karena harusnya astagfirullah malah alhamdulillah. Gitu tuh. Dari mulai awal sampai akhir, khutuwat syaitan itu langkah-langkahnya itu luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ngimamin, terus kemudian angin bertiup dari arah utara. Kecium, ada yang pakai parfum di antara kalangan perempuan. Langsung balik badan, marah Khalifah Umar. Sambil dia ngelihat nyapu pandangan ke tempatnya perempuan. Seandainya aku tahu mana perempuan yang pakai parfum yang ini, aku akan seret dia keluar. Dan si perempuan itu saking takutnya terkencing-kencing keluar dari musola, dari masjid. Sampai kayak begitu. Karena memang ya kan orang lagi sholat terus tiba-tiba kecium parfum perempuan itu kan buat laki-laki ya sensitif gitu. Wallahu alam. So, Syukuran Dek. afan. Ada lagi? Monggo. Ustadz, mau sedikit Taina, mangga. menyambung yang tadi. Ustadz, kalau kita setelah saya sholat kan kita astagfirullah. Kalau kita sampai seperti tadi Ustadz bilang Alhamdulillah itu dosa atau bagaimana Ustadz? Sholatnya Enggak, gimana? enggak. Enggak ya? Merasa bahwa sudah bebas dari gangguan setan itu kan was-was juga. Paham maksudnya nggak? Oh, jadi was-wasnya itu ya kita nggak boleh was-was.
Punten tadi mati apa gimana ya? Iya, aku juga Iya, sempat sebentar. Betul. Taib. Ini mana? Kamera saya hilang lagi. Iya, udah belum ada. Tiba-tiba hilang ya. Iya, tiba-tiba menghilang. Kaget saya. Keluar berjamaah tadi. Yang dari adminnya yang dimatiin. Sebentar, ini mana ini? Ada apakah dengan device saya ini? Oh, ini masuk ya. Tes, bismillah. Masuk Iya, ya? udah. Masuk udah. Masuk deh. Kayak ini ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Udah izin bertanya, Siap. nyambung yang barusan udah bilang Oke. sholat yang terkadang lupa gitu. Jadi intinya Muslim itu menjadi Muslim itu agak-agak berat, gimana ya ngomongnya, agak-agak berat tapi jadi gini loh dia, maksudnya dari segi sholat belum tentu sholat kita diterima karena mungkin ada yang nggak khusyuknya gitu kan. Terus lagi dari segi puasa dan dari yang lain-lain. Nah, gimana cara memotivasi diri sendiri gitu supaya meskipun ada seperti hilap yang dilakukan dalam ibadah kita itu tetap kita harus oh ya harus semangat gitu, jangan sampai kendor terus sampai ada bisik-bisik setan yang tadi udah bilang gitu. Terus nah itu menyiasati diri sendiri tuh gimana udah supaya tetap konsisten jangan sampai turun gitu karena kan namanya iman itu up and down gitu udah. Mohon nasihatnya udah. Makasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Rasulullah. Nah, ini baru bisa masuk nih. Bentar. Saya keluar dari salah satu deh. Punten ya, bikin keder. Oke. Jadi Mbak Yani tadi nanya, kita kan sulit ya untuk bisa dapat yang kesempurnaan orang Islam kayak gitu banget gitu. Begini, Iya, Bu. Iya udah. kita mesti yakin bahwa Allah menerima ibadah yang carut marut dan kacau balau, compang-camping yang kita kerjakan itu dengan maha sempurnanya Allah. Dengan maha sempurnanya Allah, maka Allah menerima itu. Apakah Allah SWT hanya menerima dari kesempurnaan hambanya? Enggak. Tapi dari ketulusan. Selama kita mengerjakannya untuk Allah, pasti diterima sama Allah.
Karena diterimanya karena apa? Karena ibadah kita bagus? Bukan, karena rahmat Allah itu meliputi bahkan sampai kepada bagian di mana ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, itu gini, nggak usah ibadah yang sulit-sulit. Kita diberikan hidayah untuk berdoa saja, itu sudah nikmat. Kita diberi kemampuan untuk istighfar, itu sudah nikmat. Kan gini, mekanisme yang kita harus pahami adalah kita melakukan kesalahan itu wajar kok, biasa kok, nggak ada masalah. Mbak Yani mau terusin nggak ayat 135-nya tadi di surat 3? 135, maaf Ali surat apa Imran. udah? Ali Ali Imran. Imran, Ali Imran 135. Sebentar udah lagi. Ali Imran. Menjadi orang bertakwa yang pantas masuk surga itu bukan kesempurnaan sebuah pola ibadah, atau nggak ada requirement yang harus hafal 30 juz, harus bisa bahasa Arab, harus ainnya harus pas, harus nggak ada. Udah Afwan 135 boleh dibaca. Silakan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu. Jadi sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah punya salah, yang ibadahnya sempurna, yang duhanya rajin, yang tahajudnya merepir, yang sholat 5 waktu nggak pernah telat, yang zikir pagi dan zikir petangnya terus, nggak pernah putus. Dia nggak pernah salah, bukan itu. Orang bertakwa itu yang ketika dia melakukan kesalahan, dia zalim terhadap diri sendiri, cepat-cepat ingat Allah, astagfirullahaladzim. Itu orang bertakwa. Jadi patokan takwa itu bukan kesempurnaan ibadah kita. Sehancur apapun doa yang kemarin Mbak Yani ikut itu nggak? Ikut sekolah ayah bunda nggak? Iya ikut tuh deh, ada hadir. Iya, kan ada orang Baduy yang bilang, ya Allah jadikan aku yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Begitu doang. Kalau ditanya, lu kok doanya gitu doang? Ternyata doa itu yang tulus dari lisannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mendampingi beliau ikut-ikutan. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah jadikan aku golongan yang sedikit. Yang ngerti cuma mereka berdua itu. Karena konteksnya pakai surat 67 ayat 23. Qalilan ma tashkurun. Sedikit tapi yang bersyukur kepada Allah. Jadi kita cuman sekedar, ya Allah selamatkan saya, ya Allah ampuni saya, itu cukup sudah. Kita nggak perlu saya bilang astagfirullahaladzim, gaknya mesti pas, mesti nggak boleh ada, mesti istilah apa, nggak harus. Yang penting hati kita bergerak menuju kepada itu, insya Allah. Jadi diterimanya ibadah kita itu bukan karena kesempurnaan ibadah kita, lebih kepada rahmatnya Allah menerima secompang-camping apapun ibadah yang kita lakukan, sebelepetan apapun bacaan Al-Quran kita, seberantakan apapun nggak ngurutnya kata-kata kita. Pernah dengar nggak cerita tentang ada orang yang kehilangan ontak, terus kemudian dia berdoa kebalik?
Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik gitu. Dan Allah tahu itu kebalik. Nggak sengaja. Apakah menjadi durhaka? Enggak. Wong- wong tempatnya salah. Wong. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting, kata Rasulullah SAW, ada kaidah di mana kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairu khata'un at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, Mbak. Seberantakan apapun ibadah yang kita lakukan, selama kita punya Tuhan yang Maha Rahman, Maha Ghafur, Maha mensyukuri. Kita ingat Allah dengan mengucapkan lafaz apa saja. Ya Allah, gitu doang tuh. Nggak ngomong yang lain. Ya Allah, Allah langsung tahu bahwa kita sedang mengingat Allah. Sesederhana itu. Gitu, Mbak. Semangat ya. Makasih udah. Baik. Kalau masih ada lagi, monggo. Kalau enggak, kita sudahi. Udah, Afan, udah. Hmm. Udah, ini ayat yang 35 ini kalau dilihat dari seperti yang udah bilang kalau secara balagoh ya, apa melalui kiasan yang sangat halus seperti yang apa wala taqroba, jangan mendekati. Kenapa Allah nggak langsung bilang la takula, maksudnya jangan memakan gitu. Nah, seperti yang ada di surat apa ayat ini yang wala bentar ini Fakulna ya ada muskun anta wajau jukal jannah. Maksudnya ini anta wajau jukal jannah. Kamu dan istrimu. Nah, sementara untuk yang di bawahnya ini langsung asaja rota fatakuna. Langsung kalian berdua gitu loh, Dek. Nah, berarti kan ini secara langsung kalian berdua. Nah, yang di atasnya anta Udah wajau juga. direncanain. Nah, maksudnya disebutin satu-satu gitu. Kenapa nggak langsung anta atau antuma gitu, Dek? Iya. Kalau dari sisi rasa bahasanya sih, kenapa bukan antuma? Kadang-kadang gini, eh, objeknya adalah Nabi Adam. Jadi Hawa mengikuti gitu, Dek. Jadi Ibunda Hawa itu objek penderita. Kamu dan istrimu. Bukan kalian berdua. Kalian berdua itu dua-duanya jadi objek. Objeknya adalah Nabi Adam. Kalau antum mah objeknya berdua jadinya. Sama kedudukannya. Ibunda Hawa dan Ayahanda Adam. Tapi ini enggak. Yang dituju adalah Adam. Nah, bahwa kemudian kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata suami itu punya tanggung jawab lebih gede ya terhadap apa yang dikerjakan sama istri. Kan jadi gitu nanti kalau mau ngelihat dari sisi apa hikmah. Gitu. Kenapa Allah menggunakan kalimat anta bukan antuma? Itu ternyata fokusnya ke Nabi Adam dan zaujuka dan pasanganmu. Artinya kenapa bukan disebut nama hawanya? Kenapa bukan antuma? Tapi objek yang fokusnya kepada Nabi Adam dan yang dia tanggung jawab terhadap istrinya gitu. Itu nanti ke bawah-bawah masalahnya gini. Maka bawa keluarga itu kepada surga. Bawa keluarga itu kepada taat gitu. Perannya siapa? Perannya suami. Wallahu a'lam. Kurang Tetap ya, lebih gitu. Dek. Hah? Rijalu kawamuna gitu ya, Dek. Iya. Padahal Wow. sebetulnya kan para wanita juga bertanggung jawab atas diri sendiri kan. Mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Iya. Tapi kenapa justru yang diperberat adalah kawamnya adalah laki-laki. Gitu.
Ya Wallahu Budi, jazakallah khair. a'lam. Barakallah. Ada lagi? Tayyib. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi sampai sini. Mudah-mudahan Allah ridho Amin. atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf, ini banyak obstacle pagi ini luar biasa. Yang saya nyangkut lah, yang hilang semuanya. Insya Allah kita lanjut di pekan depan. Iqra Al-Quran buat yang ikut kelas intensifnya. Kita sudah sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wisawil haq akhir ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk keluarga. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.